Masnya mau level berapa nih mas? 16. Oke. Challenge nyobain mie terpedas di Malang. Namanya mie Satu Jaya guys. Yang ada di Sawo Jajar. Sambelnya di sini pakai sambal fresh, jadi bukan sambal bubuk, bukan cabai-cabean. Lucu ya. Tuh levelnya itu loh. 3, 4, 5, 6, 7. Yakin mas kayak gini mas? Ini 7 ya. Penampakan mie Satu Jaya level 7 guys. Gila, Mimin cewek sampai mau bersin guys, karena ini tuh bau cabe. Berita buruknya ini tuh masuk mulut dan juga lambung kita berdua guys. Tapi berita baiknya ini tuh nagih banget. Seasoningnya emang sepedes itu tapi bikin candu. Selain mie, di sini tuh juga ada aneka dimsum. Dan kalau kalian nggak mau mie yang pedes, bisa diatur sesuai selera tingkat kepedesannya. Semua menu-menu di sini tuh dijamin nggak ada yang gagal. Urat Satu Jayanya ini juga ngeriwil, ngedaging, bumbunya lekoh pisan. Ini tuh bener-bener Malang rasa Garut. Sebelaknya ini masih belum ada lawan ya kalau di kota Malang. Surprisingly baksonya ini juga isi keju. Minumannya juga asik ya guys, ala kafe kekinian gitu. Dan semua menu-menu di sini tuh pastinya murah. Soalnya ini Raja Coas bos. Pantesan gak pernah sepi. Salut banget buat Samroni dari akun It Malangkuy selaku ownernya. Tempura Patrick ini tuh lengkap banget loh guys. Salfok deh mbaknya makan dagangannya sendiri. Mimin nemu tempura ini tuh di dalam mall loh. Emang selengkap itu ya PTC. Cindo pun jajan tempuranya juga di sini. Ayo kalian tahu nggak ini jenisnya apa aja? Pokoknya ada bakso, tofu, cireng dan pastinya Patrick Star ini. Bacanya tuh tempura ya, bukan tempura. Entahlah kenapa namanya begitu. Tapi jajanan SD ini tuh kesukaan Mimin. Karena walaupun bahan-bahannya nggak jelas, tapi kok rasanya enak ya. Udah gitu gorengnya juga pakai minyak yang berkali-kali. Plus belum lagi bubuk cabai dan micinnya yang gak sehat. Tapi kenapa ya jajanan kayak gini tuh nikmat banget. Apalagi yang tempura Patrick ini nih, rasanya tuh gurih banget. Dan biasanya Mimin pesennya tuh bubuk cabai 2 sendok plus micin 1 sendok full. Jadi warnanya tuh merah kehitam-hitaman kayak gini. Tapi serius guys, enak banget. Kepingan bundar-bundar ini tuh cirengnya guys, keres-keres tapi juga cuy. Tapi serius deh, pedes banget. Nah bentuknya yang lonjong-lonjong kayak gini tuh tofu, tapi nggak ada rasa tahu-tahunya. Ini juga katanya ini tuh nugget guys, tapi bener-bener nggak ada nuggetnya, malahan full kanji. Tapi justru itu yang bikin enak. Kalian cobain juga yuk. Bapak ini punya laci, tapi kenapa diisi siomay semua? Aneh banget. Terus uangnya ditaruh kemana dong? Oh alah, ternyata ada laci ketiga guys. Ada-ada aja. Mimin kalau lagi jalan ke Cibadak harus makan bakso tahu tulen Sinsienhin Nyonya Nita ini nih. Menurut Mimin ini tuh siomay babi terenak yang pernah Mimin makan guys. Nah biasanya bapaknya tuh nyimpen siomay di laci guys, terus dimasukin ke kukusan kayak gini. Mimin biasanya pesen komplit, ada siomay, kentang, telur dan pastinya kulit babi. Terus mereka tuh pakai sambal kacang yang dominan cabai dan kecap manis. Harga per bijinya 14.000 ya all varian. Mimin bisa pesen 10 biji guys kalau makan di sini, saking enaknya. Makannya harus dinikmati bener-bener ya. Tuh lihat deh kulit babinya kenyil-kenyil dan ini nggak amis sama sekali guys. Siomaynya padat dan berdaging banget, daging babi ya. Terus bumbunya manis, gurih, ada pedes-pedesnya dikit. Aduh gak ada obat. Kan banyak banget tuh bakso tahu Sinsienhin, tapi yang paling enak yang Nyonya Nita ini guys. Kalau ke Cibadak jangan lupa samperin ya. Tuh banyak banget ya Chinese food yang dibawa langsung dari RRC. Salah satunya ya di sini nih. Masakannya tuh otentik asli dari mainland China dan no pork no lard. Sampai-sampai mereka tuh effort banget loh ngurus sertifikat halal MUI. Salut banget sih Mimin sama Yang Chicken. Mereka baru aja buka di Surabaya, tepatnya di PTC, dan langsung bawa barongsai dong. Wih, baru opening aja udah rame banget guys. Gak heran sih mereka ada 6.000 cabang di 12 negara dan udah terjual 4 miliar porsi di seluruh dunia. Menu andalan mereka tuh braised chicken yang disajiin di atas klepot panas. Dan karena lagi grand opening, ada free glory eggplant chicken khusus untuk hari ini aja. Kalau Cina jualan tuh selalu aja ada yang gratis. Kayak ini nih, nasi putih ambil sendiri, free refill sampai begah. Cobain braised chickennya dulu ya. Ayamnya tuh pakai bagian paha doang, jadi lebih juicy dan lembut teksturnya. Cocoknya tuh dituangin ke nasi putih yang panas. Wah ini sih comforting banget ya dimakan pakai nasi putih mereka yang cooler. Terus gratisannya glory eggplant chicken. Surprisingly ini Mimin suka banget guys. Walaupun warnanya pekat tapi nggak terlalu manis, malah gurih banget. Sepele cuma terong doang, tapi bener-bener seenak itu. Serius deh, masakan mereka tuh nggak ada yang gagal. Mimin juga pesen bestsellernya nih, lautan swan cayil. Sayur asinnya guys, asem, seger, terus rasa asinnya juga balance banget. Dan ini ikannya pakai kakap merah yang super fresh dan teksturnya pas dimakan tuh kenyal dan lembut. Please guys, kalian yang di Surabaya wajib cobain Yang Chicken.
Mana ada kalian nemuin beli tahu telur dikasih kerupuk sepiring sendiri? Jujur Mimin kaget banget sih, mana semuanya ini harganya cuma 13.000. Gak heran kalau banyak banget yang makan di tahu telur Pak Rizky ini. Emang gak ada yang lebih nikmat ya selain makan tahu telur pas malam-malam. Arek Malang kalau ditanya tahu telur mana yang paling enak, pasti jawabnya di sini. Kalau Mimin lihat dari tahu telurnya tuh ya kayak pada umumnya ya, tahu dan telur dikopiok barengan terus digoreng. Yang Mimin suka tahu telurnya tuh digoreng sampai garing keriting-keriting gitu. Tapi lihat deh, bumbu kacangnya tuh lebih kecair gitu ya teksturnya. Agak heran sih jadi berkuah gitu. Tapi seporsinya menggunung banget, buset. Masih dikasih kerupuk sepiring lagi. Harganya cuma 13.000 aja. Lagi-lagi masih ada loh penjual makanan yang masih nggak mikirin untung. Mantep banget nih bumbunya. Terus makannya pakai kerupuk. Wah, lebih nikmat. Tumplekin aja lah semua kerupuknya. Nah, tipe bumbu kacangnya tuh nggak terlalu banyak petis ya. Buat yang nggak terlalu doyan petis pasti suka deh sama tahu telur Rizky. Yuk guys, kalian cobain. Jam 2 pagi bela-belain antri demi rawon ini. Dan ini tuh baru buka loh guys. Lihat aja tuh, bapaknya baru nuangin rawonnya yang baru matang. Terus satu porsi dagingnya melimpah banget. Harganya cuma 16.000 aja. Wah, nggak heran ya kalau orang-orang pada rela antri demi rawon Mbak Ten ini. Menurut Mimin, di antara rawon terfamous di Jawa Timur, yang paling enak ya rawon Mbak Ten lah. Tapi jam bukanya tuh jam ngalong ya, dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Soal rasa, wah Mimin jamin belum ada tandingannya. Mereka tuh juga punya menu nasi campur, ada bali telur, krengsengan daging, dan sayur-sayuran. Mimin gak tahu gimana cara ngitungnya, soalnya kemarin Mimin pesen nasi campur komplit, porsinya sebanyak ini, harganya juga sama, cuma 16.000. Udah gitu masih nambah kuah rawon lagi. Aduh, jadi overthinking, kira-kira ibunya untung gak ya? Rasanya juga enak banget lagi, dari dulu sampai sekarang gak berubah, bumbu-bumbunya swedepon. Kalian yang belum pernah cobain nasi campur pakai kuah rawon, please cobain guys, karena rasanya tuh mind blowing, mantep banget deh. Apalagi masakannya Mbak Ten ini nih, nikmat pol. Barokah tenan masakan Mbak Ten, udah murah, enaknya kebangetan lagi. Yuk guys, cobain juga kalau ke Malang. Sate siput. Kalau di Jawa Timur mah bekecot banyak banget yang makan, tapi kenapa dinamain sate 02 ya? 02 itu apa Pak? Bekecot. Kenapa siput 02? Lambang itu amat. Oh, lambang. Iya. Tapi kok aneh ya, kenapa harus angka 2? Anyway, bapaknya yang jual ini asli Kepanjen, yang biasanya terkenal sama olahan bekicot. Sekarang kan lagi musim hujan ya, pasti banyak banget stok bekicotnya. Mimin beli sate, krengsengan, dan keripik bekicot, harganya cuma 20.000 aja guys. Kalau kalian berani nggak cobain bekicot? Jangan dibayangin bentuknya yang berlendir-lendir itu. Tuh, bekicotnya gendut-gendut ya di musim hujan kayak gini. Yang belum coba rugi banget sih, karena beneran seenak itu daging bekicot. Nah, ini krengsengan 02-nya guys. Mirip banget sih kayak satenya, cuman ini nggak ada bumbu kacang. Yang paling Mimin suka tuh ya keripik bekicotnya ini nih. Kalau udah makan satu pasti ketagihan. Soalnya bener-bener renyah, kriuk, terus gurih banget. Udah gitu bekicot tuh punya banyak gizi loh. Yuk guys, kalian cobain. Yuk ngedate ala pasangan beda agama. Kayak kita nih berburu kopi tiam yang makanannya tuh emang enak di Bandung. Akhirnya Mimin kesampaian juga nyamperin 3 rumpun yang katanya tuh kopi tiam paling underrated dan recommended di Bandung guys. Vibesnya berasa di rumah nenek. Interiornya tuh jadul, homey, tapi bukan kayak jadul yang dibuat-buat gitu loh guys. Mereka tuh gak cuma jual tempat aja, tapi makanannya bener-bener dipikirin. Mereka tuh bikin nasi goreng aja bisa sesmoky dan searomatik ini guys. Dan pastinya semua makanannya tuh comforting banget. Segala umur pasti suka. Nah, ini tuh bestsellernya guys, bakmi chashu. Pakai ayam chashu ya. Karena 3 rumput ini no pork no lard. Nih, misoa chicken Hainan. Bayangin aja kuahnya gurih ketemu chicken Hainan yang dominan bawang putih. Enak banget. Mimin sih bisa makan tiap hari di sini, nggak akan bosen. Apalagi mereka juga ada dimsum, siomay yang udangnya tuh dominan. Terus ada pao yang telur asinnya banjir kayak gini guys. Untuk rotinya nggak bikin boring, ada yang varian choco cheese kayak gini. Butternya pun juga berasa. Dessertnya wajib banana chizu. Wah gila sih, ini pisangnya caramelized, cheesy, dan cream cheese-nya ini legit. Kali ini Mimin cowok berhasil bawa Mimin ke tempat ini. Iya ampun, jigli-jigli. Ini tuh matcha pudding ice cream. Menu-menu di sini tuh juga fun banget ternyata ya. Sampai ada minuman rasa klepon, terus ada blue lagoon, sampai es teh tarik guys. Eits, bukan sembarang teh tarik ya, karena disajiinnya tuh 1 liter. Tuh kembung gak kalian? Ini mah bukan teh tarik guys, tapi teh tarik. 1 liter. Wah, ini sih bisa jadi referensi ngedate kalian ya, atau kumpul sama keluarga. Cus samperin.
Orang-orang yang udah makan di sini itu banyak banget. Mas Gibran itu langganannya kami juga 100% halal, Mas. Nah ini nih guys, katanya Pak Jokowi sama Pak Gibran aja kalau ngebakso di sini. Namanya bakso dan mie ayam Ocean Laris. Kalau Pak Jokowi anaknya, Mas Gibran itu sering banget sama Mbak Selvi itu sering banget makan sini. Top tiernya kita bakso urat, uratnya kita grade A+. Sama satu lagi kalau mie yang best di tempat kami ada Singapore Fishball Noodle Chili Oil. Ini perpaduan pedes, gurih, manis. Sama sekali nggak heran kalau jadi langganannya para pejabat. Ini nih yang katanya bakso urat grade A+. Tapi emang teksturnya beneran kriwil ya guys ya. Tuh, ini Mimin nobatin jadi bakso terengurat yang pernah Mimin cobain di Solo. Sambelin guys. Sama yang satu lagi kita ada yang terbaru double bakso keju lumer moncrot. Nah ini juga bestsellernya kami. Bukan sekedar nama ya guys, emang kenyataannya lumer dan moncrot. Terus bakso halusnya ini bouncy dan ngedaging banget. Terus bakso goreng ayam udangnya ini jangan sampai ke skip guys. Dari luar renyah dan dalamnya tuh kopong. Abis kena yang panas dan pedes, di sini tuh mereka juga jual aneka es-esan. Colorful banget ya. Yang Mimin pesen ini es buah segoro biru. Cuslah langsung merapat ke kedai bakso Ocean Laris, Jalan Imam Bonjol 63 Solo. Sebenarnya ini tuh cuma daging sapi yang dilumurin dengan tepung roti terus digoreng guys. Tapi kenapa ya harganya tuh nggak ramah? Letaknya tuh bener-bener tersembunyi di balik cafe ini guys. Kita mesti jalan dulu beberapa meter lewat kafe Tertitudu. Nah kalau kalian udah nemu air mancur ini langsung belok kiri ya guys menuju Yonghi. Kita bisa makan di sini tuh bisa dibilang karena hoki ya. Gegara tuh ada orang yang cancel reservasi. Kalau orang itu nggak cancel, mungkin bulan depan kita baru bisa makan di sini. Kalau makan gyukatsu disuruh milih daging mah udah biasa lah ya. Nah kalau di sini tuh bahkan disuruh milih berasnya loh. Dan semuanya tuh impor dari Korea. Dan tepung rotinya tuh mereka buat dari nol. Kayaknya orang Jepang pun bakalan minder deh lihat tempat ini. Ini warnanya kayak gini bukan minyak jelanta ya guys, melainkan minyak wijen. Untuk presentasinya sendiri, gyukatsunya tuh disajikan di atas batu yang panas. Terus Mimin cowok makannya dicelupin ke dalam telur omega yang dibumbuin shoyu gitu. Asli ini tuh crunchy tapi melty, gurih, dan flavor dari dagingnya tuh keluar guys. Sebenarnya yang punya resto ini tuh orang Korea ya guys. Nah budaya orang Korea tuh kalau bikin tempat makan selalu ngasih hidangan pendamping gratis atau yang disebut bancan. Dan kalau kalian tahu jumlah bancannya tuh banyak banget loh. Oh iya guys, untuk daging yang kita pilih ini strip loin 9+. Karakter daging ini tuh marblingnya tinggi dan lemaknya banyak. Kali ini kita apply dengan gyukatsu sauce-nya. Ini tuh sebenarnya cuma daging goreng loh, tapi kenapa bisa sesurga itu? Kita sampai gak habis pikir guys. Ini beras yang kita pilih tadi guys. Cuma sesimpel pemilihan beras ternyata ngaruh banget loh ke rasa. Minumnya sari buah pomegranat. Kita berdua tuh dikasih gratis tis. Gak sampai di situ guys, ini udon yang disiram dengan kuah dashi panas juga dikasihin ke kita cuma-cuma. Tekstur udonnya slurpy dan kuah dashinya ini umami banget. Terakhir kita masih dikasih buah tusuk untuk cuci mulut. Dengan experience makan yang atraktif, kayaknya harga segini termasuk murah ya guys. Saking setianya, kita berdua tuh nggak mau review nama coklat selain Falala coklat. Kesetiaan tuh kita bawa bukan cuma di hubungan asmara, tapi juga pekerjaan. Masih inget momen-momen pertama kali Mimin ke Falala coklat Bali, dan waktu itu badan Mimin masih gendut. Gak berasa ya udah 4 tahun Mimin ngontenin Falala terus. Karena emang Mimin sesuka itu guys sama Falala coklat. Udah gitu halal MUI lagi, jadi aman dikonsumsi bagi sahabat Mimin yang muslim. Dan dari tahun ke tahun mereka tuh selalu improvement. Sekarang kita pakai thermal bag. Oke, pakai thermal bag ya. Wah, jadi lebih aman ya, dan dinginnya tuh awet sampai ke Pulau Jawa nanti. Ini Mimin borong Falala coklat buat oleh-oleh keluarga. Waktunya unboxing. Dan ritualnya selalu sama, sebelum kasih oleh-oleh kita cobain dulu. Ini Mimin cobain yang hazelnut, teksturnya selalu sama, melting banget di mulut. Nah ini ukuran yang lebih besar ya guys, satu box bisa untuk 2 varian. Favorit Mimin cowok dark chocolate. Sedangkan Mimin cewek tuh tim matcha garis keras. Yang Mimin notice Falala chocolate tuh nggak oversweet karena dia tuh pakai coklat asli Bali dengan kualitas yang terbaik. Terus dengan adanya thermal bag, Suhu dan kualitas Falala coklat akan tetap terjaga sampai ke kota kalian.